serius nggak apa-apa nih. Jaga penonton. Udah sampai sini masuk ke sana lagi. Baik, sambil kita santai Bu ya. Yuk kita mulai. Saya mau temu kok. Ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, dengan nikmat-Mu kami semuanya ada di pagi hari ini. Dengan nikmat-Mu kami semuanya masih menetapi agama Islam ini. Ya Allah, berikan kepada jiwa kami ketakwaan, serta bersihkan jiwa kami dari berbagai macam kotoran hati, dari kotoran kesyirikan, dari kotoran kemunafikan, dari kotoran riya, dari kotoran ujub, dari kotoran hasad, dengki, dan kawan-kawannya. Karena Allah Zat yang mensucikan jiwa-jiwa kami, Engkau penjaga dan pelindung jiwa kami. Ya Allah, iman pada Engkau berikanlah manfaat setiap ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan ajari kami ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sampaikan salam salam sekalian, selamat datang di Omah Berkah. Insyaallah namanya Omah Berkah Bu ya. Ini kalau buat menjadi WiFi ininya Omah Berkah. Harapan kami ya, ini juga Maret ini tuh 22 tahun kami berumah tangga. Pas Maret ini. Cuma tangganya geser dikit gitu ya. Maret ya. Maret Februari adik saya. Oke ya, Februari. Selisih 1 bulan. Harapan kami rumah tangga yang kami bangun itu diliputi dengan keberkahan. Namanya rumah tangga Bu ya. Rumah yang ada tangganya. Gitu ya. Berat ya namanya tangga Bu ya. Nggak pakai lift kan ya, nggak pakai eskalator gitu ya. Kalau kita ke mall enak Bu ya, nggak pakai tangga, nggak pakai ini, pakai eskalator, pakai lift, nyampe atas itu ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan tematik ya, berkaitan dengan rumah tangga, karena itu memang tujuan kita. Karena ibadah yang paling lama dan paling lumayan berat itu juga berumah tangga. Ya. Ada sebagian kita bahkan di peserta berkah Indonesia kaji online menikah sudah 35 tahun cerai gitu ya. Cerai itu usia itu udah 65 itu cerai. Makanya kesempatan pagi ini kita sama-sama belajar bagaimana agar rumah tangga kita berkah. Tentu nasihat itu buat saya dan juga buat apa namanya Bu? Oh, iya. Ya, yang udah mendampingi selama 22 tahun ya. Ya, alhamdulillah dari apa anak 1 sampai anak 5 sekarang itu ya. Dan di rumah ini tuh dari mulai anak 2 ya kan, Syamil ya kan, sampai Syamil punya adik 3 gitu ya.
Baik ibu sekalian, sampai kurvi saya. Terima kasih Bu Rita, Masya Allah. Ini udah mati ya. Kita pengen ayang Ya. Baik, kembali ke laptop. Terima kasih Bu S, bisa ketadir, ketawuh, lalu dalam, atau nuwun Bu Arum, Bu Suryani, Bu Rita, Bu Riti, Bu Winda, itu bakal Bu ketuanya, Bu Rina, Bu Rita, mana ada? Bu Rini, Bu Rini ya. Iya ada. Banyak ganti nama ya, apa? Mas, Mas apa sini? Mas Endro ya. Ya. Dan ibu sekalian yang tidak sesuka bersatu, bikin ada Umi Sa'diyah yang bersama cucu Junda, gitu ya. Dan juga pada anak-anak, ada mana? Satu dua. Oh ya. Baik sekalian, yuk kita bahas di surah An-Nahl ayat 80. An-Nahl ayat 80. An-Nahl ayat 80. An-Nahl itu surat lebah. Ya. Jadi kalau kita baca An-Nahl pakai hak, itu artinya apa? Lebah. Kalau An-Nahl pakai hak, itu artinya kurma. Beda ya. Kalau kurma, tamar, atau An-Nahl itu pokok pohon kurma. Ya, Nahl. An-Nahl ayat 80. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang kita ambil ini. Ada yang bisa tolong bacain? An-Nahl ayat 80. Ya, ya silakan An-Nahl. Bu Winda boleh. An-Nahl 80. Bismillahirrahmanirrahim. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Ya, biar yang terjemah Bu Arum. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya. Pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Baik. Jazakillah khairan Bu Winda dan Bu Arum. Kita kembali kita tunggu di surah An-Nahl ayat 8 dulu ya. Ini hanya 81 sih. Ya, itu benar ya. Tapi tadi benar ini ya dari gua baca hal ini benar. Terjemahnya benar tuh. Iya benar kayaknya. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sakana sebagai tempat tinggal. Wa ja'ala lakum min juludil an'am buyutan ila akhir ya. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu rasa dingin dengan membawanya pada waktu kamu bergian dan pada waktu kamu bermukim. Akhirnya kita ambil ayat pertama ini tentang rumah.
tentang nikmat di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan pada umat manusia itu adalah rumah. Ingat, rumah. Makanya ibu, masya Allah kita diberikan nikmat oleh Allah masih tinggal di rumah. Itu nikmat yang luar biasa. Dengan rumah ini banyak sekali apa namanya kenikmatan luar biasa. Dari dingin, dari panas, kita bisa menutup aurat kita. Bahkan nggak cuma satu orang bisa, satu rumah bisa 5 orang, ya kan, sampai 7 orang di sini 7 orang sekarang yang di rumah ada 6, ya kan, 5 deh, ya 5 ya 2 pesantren ya. Nah, rumah itu di antara nikmat Allah yang kata Ibnu Katsir menyimpulkan ayat ini, Allah Ta'ala menyebutkan kesempurnaan nikmatnya atas hambanya dengan apa yang dia jadikan bagi mereka rumah-rumah yang merupakan tempat tinggal mereka. Mereka kembali ke rumah, berlindung, dan manfaatkannya dengan berbagai macam manfaat. Rumah ini, ya Allah. Dan kalau kita di rumah ini, betapa banyak di antara kita yang masih belum punya rumah, gitu ya. Masih menjadi kontraktor, gitu kan. Kayak saya dulu tuh, kontrak sana, kontrak sini, berapa kali lupa sampai lupa, gitu ya. Kontraktor, gitu kan. Ini paling lama ini. Ya, saya nggak tahu sampai kapan, yang jelas ini paling lama di sini, gitu ya. Dan ini sih Allah memberikan keberkahan, diberikan tambahan 4 orang anak dari rumah ini, gitu ya. Dari rumah ini pula ada ngaji online Berkah Mulia Indonesia, gitu ya. Berkah Mulia Indonesia. Jadi dari tempat ini boleh ya saya duduk sini, Bu. Ini bisa ngajar orang dari Padang, dari Aceh, dari Kalimantan, Singapura, dari Jawa, Lampung, dan lain-lain deh. Nah, kembali kepada kita masing-masing, bagaimana kita supaya mendapatkan rumah yang barokah. Bukan berarti terus rumah ini berkah, belum tentu Ibu ya. Kita akan sama belajar bagaimana kita bisa mendapatkan rumah yang barokah, gitu ya. Rumah yang berkah, gitu. Ini sebenarnya nama berkah mulia itu kita apa ya? Oh, tidak ada ya, kasih nama apa ya? Pengajian online itu ya. Karena kondisi Masya Allah ini tahun 2020 kondisi yang sangat ini Bu ya, krusial lah gitu ya. Ya. Tapi ternyata di balik kesempitan Allah berikan kemudahan gitu ya. Ini di antara janji Allah itu benar. Inna ma'al usri yusra. Ketika kita itu mendapat kesempitan yang luar biasa. Saya tanya sama ibu saya, ditanya waktu COVID itu ya. Piye kabare piye kabare omah, kabare anak-anak gimana? Ada beras apa enggak gitu. Gitu. Tenang mak, pokoknya cukup di sini tuh, itu cukup gitu. Cukup pokoknya. Biar orang tua khawatir Bu ya. Ya Masya Allah, bener. Kita khawatir. Karena emang selama 3 bulan kita nggak mana-mana gitu ya. Di rumah kan dikurung ya. Dan RW 8 ini tempat saya, kita tinggal Bu sini tuh. Ini penjara paling luas. Ini tempat ini. Paling ketat ini. Paling ketat ini di antara klaster yang lain gitu ya. Hampir ibaratnya semut aja nggak bisa lewat gitu. Jadi saya ketatnya. Orang jadi begini, klaster kita ini. Mau masuk kandang dulu semprot gitu kan. Mau masuk klaster. Mau masuk masjid, kita udah pakai minyak wangi rapi, udah wangi, masuk oleh semprot lagi tuh. Sampai saya ini nanti kalau selesai jadi kandang itu tuh. Jadi kandang sekarang tuh depan itu. Ya tuh saya bikin kandang burung. Itu tempat nyemprot orang yang ke masjid itu ya. Nah, di antaranya itu, Masya Allah, ya kan? Kita berkah di antaranya, jangan lupa, ya kan? Minta doa orang tua, gitu kan? Doa ya, minta doa apa? Orang tua. Jangan buat orang tua itu khawatir sama kita itu. Kita ada rumah tangga itu ya, sudah punya anak gitu kan. Dulu kita ini kan, saya maksud ini, saya dikhawatir sama orang tua saya dari bayi itu kan, ya kan? Orang tua udah banyak berkorban buat kita, gitu. Ya kan? Sekarang rumah tangga ngerepotin lagi kan, repot lagi ya. Ya udah, gitu. Agar orang tua itu berperasaan baik dengan kita kan itu ya. Yang dibalik itu luar biasa itu di antaranya ya. Datang Tuhan Allah lewat ibu-ibu itu asa ada ini.
Masya Allah itu luar biasa, ya kan? Kita bisa ngaji sama Bu Ratna, ya kita doakan buat Bu Ratna itu, ya. Syafaat buat Bu Ratna itu, ya. Semoga diberikan kesembuhan, kesehatan Bu Ratna. Kembali bisa ngaji bersama kita kembali. Kita buka apa namanya line Zoom gitu kan. Zoom itu pun diberikan oleh murid saya di Ciracas berbayar. Sebulan kita ngaji ya. Berapa bulan? Sebulan. Lupa sih. Pas selesai Ramadan selesai itu kan masalahnya. Insya Allah. Itu berlanjut. Makanya kembali ke sini tuh. Minta doa orang tua. Doa orang beruntunglah kita kalau kita masih punya orang tua yang kita masih bisa sapa dulu ya. Say hello hampir tiap hari ya paling enggak 2 hari sekali saya telepon sama ibu. Kalau lewat 2 hari udah ditanyain terus itu ya. Makanya itu menjadi perhatian kita. Kalau kita masih punya orang tua, mumpung di dunia ini masih kita sapa ya. Kalau kita atau orang tua kita sudah di alam barzah, secara iso, teleponan, mana? Gitu, gitu. Nah itu ya, Masya Allah. Kemudian itu dari hubungan kita sama orang tua kita jaga. Sekarang hubungan kita dengan saudara kita. Ini pikir masa silaturahim ya. Sama orang tua kita jaga dengan baik. Kemudian dengan kerabat kita jaga dengan baik. Kalau kita ada sesuatu kita bisa bantu, bantulah kerabat kita. Karena sedekah kita, bu, infak kita yang paling besar pahalanya itu sedekah dengan kerabat kita. Ya kan, dengan apa? Kerabat kita, Bu Rita, ya kan? Bu Riti, Bu Rini, jadi RKP. Riti, Rini, ya kan? Iya, susupi. Ya, gitu ya. Nanti ada yang bawa R3 tadi ya? Iya. Kembali ke laptop itu ya. Ya kan? Maka yuk, ya kan, kita tidak ada keluarga kerabat kita yang memang membutuhkan ya. Kita tidak usah banyak mikir kalau kita punya udah bantu semampu kita gitu ya. Itu membuat berkah rezeki kita ya. Kemudian jaga hubungan kita dengan pasangan suami istri, pasutri, ini kan paling luar biasa itu kan. Karena saking biasanya itu ya, biasanya itu udah nggak ada rasa itu. Betul apa salah Bu ya? Saking biasanya itu loh. Itu ada nggak ada rasa itu ya. Nah, bagaimana supaya kita itu ada fresh gitu ya kan? Yang tahu ibu sendiri, yang tahu yang antara saya sama istri saya kan itu ya kan? Yang tahu mah Bu S dulu mah, belum tahu ya. Bu Arun sama Pak Heru kan gitu ya kan? Itu penting gitu kan? Karena rumah tangga ya dari kita ini, ya kan? Siapa lagi yang bukan kita gitu kan? Maka jadikan rumah tangga kita itu rumah tangga yang fresh ya kan? Yang gimana sih? Yang jangan seperti apa namanya? Kolam mati gitu loh. Ini ikannya pada mana sih? Oh nggak ada gerak-gerakannya gitu kan? Ya kan? Itu ya. Jaga hubungan kita dengan pasangan kita masing-masing gitu kan. Bila mana ada masalah internal, ya kan, segera diselesaikan, jangan dipendam, selesaikan, ya kan. Ini biasanya pendam itu suami pak istri bu. Oh gitu, bahasa istri gitu saya. Jadi, apapun tuh, ya kan. Nanti apa dipendam suami itu tuh penyakit tuh nanti, ya kan. Jadi penyakit ya kan. Nah, itu jadi internal dulu kita benahi. Internal kita benahi, ya kan. Apalagi ibu-ibu yang menikah lebih dari 25 tahun, lebih dari 30 tahun ya kan. Kecuali Lina ya. Nina, ya kan. Nah, Nina berapa? Baru 5 tahun ya, 5 tahun. Ya. Bu berapa tahun dengan Bu? Ada 30. Ada orang gitu. Cucu, ada punya cucu? Oh, nah, Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Mau berkah Bu ya. Masya Allah, ya kan? Itu yang internal. Kemudian baru setelah kita internal ini, kan berapa banyak ini masalah kasus rumah tangga itu berawal dari tidak harmonis hubungan antara suami dan istri. Nanti masa anak-anak itu berawal dari suami istri, dari masa suami istri. Kalau nggak dari bapak ibunya, ayah bundanya tidak baris, nanti anak-anak pun demikian pula, ya kan? Ada ibu-ibu, bu siapa, bu Ustazah siapa nama ditanya ya, Bu Ustazah,
boleh nggak kita itu menampakkan apa namanya romantis sama suami saya gitu kan? Loh, boleh itu. Romantis yang wajar bu ya, yang wajar, gitu kan? Agar anak tahu bahwa ayah ibunya sedang baik-baik saja, gitu kan? Tidak ada masalah itu. Karena kalau suami istri bermasalah itu pun dirasakan oleh mereka, ya bu ya. Mana anak kita, gitu kan? Anak kita. Itu kegiatan internal kita. Yuk kita sama-sama perbaiki hubungan suami istri. Makanya beruntunglah ibu-ibu yang suaminya ya kan di rumah, ya kan. Yang kerja di jauh ya, ibu-ibu kadang ngalah ya kan ke lalu ya. Iya iya iya. Iya, sambil healing lah gitu kan. Iya, iya. Pokoknya menjaga kita jaga. Ya kan? Semampu kita jaga betul. Dan kita tidak bisa menjaga hubungan antara suami istri kalau tidak dibantu oleh Allah. Maka minta kembali kepada Allah yang menyatukan hati-hati kita. Aliful qulub itu Allah itu kan. Ya kan? Karena rasa cinta, mahabbah itu Pak, Ibu, itu pemberian Allah itu kan. Mahabbah itu pemberian Allah gitu. Ya kan? Saya punya kakak perempuan, saya punya saudara perempuan, saya punya teman perempuan, saya punya anak-anak perempuan. Hati cinta itu kenapa kepada istri saya? Kan itu kan. Mahabbah namanya, mahabbah, ya kan. Makanya setan iblis yang paling paling tinggi, ya kan, yang paling tinggi kedudukannya, itu mereka yang bisa memisahkan antara suami istri yang tadinya cinta menjadi benci, gitu kan. Ya kan. Apa namanya? Apa? Oh, dasib. Waduh, dasib. Wah, sedikit dasib, repot ya. Coba di sini, ya kan? Ya kan itu kedudukan paling tinggi di si para raja iblis, ya kan? Itu adalah mereka yang mampu memisahkan pasangan suami istri. Maka kita jangan pernah merasa kuat, ibu-ibu. Jangan pernah kita merasa apa? Wah, saya mau udah nikah sudah 25 tahun, ya nggak mungkin lah. Nggak ada nggak mungkin. Ya kan? Orang udah punya anak, udah punya cucu bisa-bisa itu. Gara-gara sepele aja gitu, hal yang enggak. Dan biasanya yang kereta rumah tangga itu bukan hal-hal yang besar, ya kan? Bukan hal yang besar, tapi hal yang kecil aja. Makanya ada hal yang memang harus kita abaikan. Kalau emang nggak itu pentingnya abaikan itu nggak terlalu dipikirin tuh, gitu ya. Ini berkaitan dengan rumah tangga kita itu ya. Semoga kita doakan buat saya juga kita semuanya. Semoga Allah berikan kepada rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah dan warahmah, dan sama-sama akan masuk ke jannah. Amin. Kemudian baru masuk ke rumah. Bagaimana tip, ya kan, agar rumah kita itu berkah? Yang pertama, ya kan, biasakan rumah kita itu menjadi rumah ibadah. Jadikan rumah kita menjadi rumah ibadah, ya kan. Jadikan rumah kita menjadi rumah ibadah. Apa maksudnya? Maka jadikan rumah kita itu rumah yang pertama. Untuk ibu-ibu, ya kan, selain sholat wafarnya di rumah, ingat perbanyak sholat sunnah di rumah. Gitu kan. Termasuk saya. Saya itu jarang ngerjain sholat rawatib di masjid. Kalau kami para suami itu, hendaknya sholat rawatibnya itu dikerjakan di rumah. Ya kan. Kalau kopiah subuh ya kan. Atau sholat yang lain ya, batiyah. Ya kan. Kita malah diadukan di rumah. Ada cerita unik. Dari sebuah kajian Ustaz Rimaya menjelaskan kepada kita, gitu kan. Ada seseorang yang bertanya pada Syekh, ya Syekh, rumah tangga kami berantakan, pokoknya udah mau cerai lah itu ya. Itu ada solusi biasanya yang luar biasa, ya kan? Kamu biasa sholat jamaah? Oh iya, saya biasa jamaah di masjid. Kamu kalau sholat rawatibnya di mana? Di masjid, Ustaz. Syekh, mulai sekarang sholatlah rawatibmu di rumah. Itu ya. Ternyata rumah untuk ini ya, itu biasa kita sholat itu. Selain itu ya, kita menyingkirkan jin-jin jahat di rumah kita, ya kan? Itu yang membawa apa? Keberkahan. Maka jadikan rumah itu rumah ibadah, ya kan? Kemudian apalagi di rumah kita tadi kan? Perbanyak baca Quran, ya kan? Kalau saya otomatis kan habis subuh kita ngajar tahsin Quran di sini tuh, di sini. Ya kan? 3 kelas itu kan dari pada subuh, kemudian jam 7 sampai dengan jam
Nah, iya itu 2 kelas lagi itu kan. Tapi biasanya jam segini itu baru selesai. Jam 10 ini baru selesai. Baru jalan-jalan ke itu depan itu living booth biasanya gitu ya. Ya kan. Sore kadang ada ya, ada 1 kelas itu ya. Kalau malam apalagi gitu ya. Dan ini nggak cuma di sini Bu ya, yang ngajar itu ada 11. Ya kan? Ada 11 teman-teman guru gitu ya. Kembali ke sini, ramaikan dengan apa? Baca Quran gitu kan. Kalau ibu-ibu dulu Bu ya dulu kita bukan enggak dengan kita, termasuk saya suka dengan nyanyian musik ya kan. Kalau kita itu mulai konsen dengan Quran Bu, itu otomatis Bu tergeser untuk kecintaan dengan musik itu. Ya kan? Ya, itu tergeser Bu. Dulu saya juga masa ini dulu ini senang senang masih SMA gitu kan. Ya kan? Grup musik-musik barat ya punya CD-nya, kasetnya dulu gitu. Karena berbarengan dengan apa namanya kita belajar Quran, ya kan, mulai menghafal Quran, apalagi kita mulai ngajar gitu, ya, ketemu sama para ustadz, ya kan, ya masya Allah itu otomatis menggeser itu ya, geser ya, jadi nggak begitu suka kemudian udah nggak ada ini lagi gitu ya. Makanya yuk ibu-ibu kesempatan yang luar biasa lagi ini bulan bulan Saban ya kan. Sebentar lagi bulan Ramadan kita latih ya kan diri kita untuk baca Quran semampu kita ya kan. Quran-Quran kita di rumah kita kembali buka kembali ya kan. Buka kembali nggak sampai letukan bukan kita yuk. Quran sampai ya Allah debuni gitu. Ya, Quran kita harus baca ya kan. Quran ini keberkahan. Ya. Quran apa? Sumber keberkahan. Ya. Keberkahan itu Quran ya kan. Maka kalau kita mau rumah kita berkah, keluarga kita berkah ya kan. Masya Allah. Makanya Rasulullah sabda, rumah yang dibaca Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya. Dan akan dihadiri dipenuhi oleh para malaikat. Setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut dan akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Oh, luar biasa Bu ya. Ya kan? Itu 4, ya kan? Ada 4 apa? Manfaat rumah yang dibaca Al-Quran. Apa itu? Terasa luas, 3 berarti ya. Terasa, terasa luas bagi penghuninya. Terasa luas. Ini rumah ini ya 6 kali 12 ya. Ya gak luas sih. Tapi terasa loh dadanya terasa luas Bu. Gitu kan. Ya kan? Terasa. Terasa itu ya beda sama rumahnya Bu Winda emang luas itu ya. Bisa tuh main bola itu kan ya. Ini kan. Ada 2 rumah gede. Paling warung gitu kan. Ya, itu ya. Ini saya nggak tahu yang ini. Berarti deh. Berarti yang luas. Saya nggak mau ini mau bertiga ini. Bertiga lebih. Ya mau ya. Berarti ya. Bertiga ya. Iya. Kembali sini. Apa? Terasa luasnya karena dada kita dilapangkan Bu. Dada penghuni rumah itu dilapangkan. Nah, ini. Tapi kalau dada sempit Bu. Tinggalnya di rumah yang luas. Terasa sempit gitu. Sempit. Ada kolam renang. Ada kolam. Ya kan? Yang satu sakit. Yang satu. Ini ya. Dada sempit gitu ya. Ya. Makanya. Apa nih? Rasa luas bagi penghuninya itu kan. Kemudian. Yang kedua seperti dipenuhi oleh para malaikat rahmat ini ya, malaikat rahmat. Insya Allah ini. Kemudian setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut dan akan banyak kebaikan, bahkan banyak kebaikan. Jadi orang itu senang gitu. Ya. Di tempat ini Masya Allah ini banyak tamu-tamu gue datang dari Jakarta, dari Purwakarta, dari Semarang gitu ya. Ini ada juga ngasih konfirmasi ini bapak-bapak ngaji online tiba-tiba sampai situ aja itu, tiba sampai ke apa? Ke ini gerbang ke pagar gitu kan. Gitu. Ini yang ngasih kabar tiba sampai sini gitu kan. Masya Allah. Tamu bawa rezeki gitu kan. Bawa rezeki gitu ya. Kemudian jangan lupa kemudian berikutnya melaksanakan banyak melakukan sholat sunnah di rumah, ya kan? Perbanyak sholat sunnah di rumah, ya kan? Kalau malam, ya kan, minimal witir jangan tinggalkan witir ya. Tapi ibu-ibu yang sudah punya hafalan, ya kan? Punya ini yang sudah mengistiqomahkan sholat malam, masya Allah luar biasa, ya kan? Sholat malam minimal 2 rakaat tambah 1 witir itu minimal ya. Minimal itu ya kondisi-kondisi kita capek, kondisi kita lapang ya. Pokoknya kita ini mumpung itu waktu kita ini masih ada, kita luangkan, kita luangkan. Jangan mencari waktu luang nggak dapat, ya kan? Kita luangkan itu, ya kan?
Apalagi umur-umur kita udah rata-rata di atas 50 gitu kan. Udah lolita. Lolos 50 tahun kan. Lolita kan. Lolita. Ya kan. Lolos 50 tahun kan kita ini. Ya kan. Kalau saya menjelang saya, Bu. Saya menjelang kurang dikit lagi. Kalau sebelah saya udah lolita. Menjelang 50 tahun juga. Kalau berita apa? Cerita. Jelang. Ya. Jelang. Bu ini apa? Cerita Bu ini ya? Oh pas. Mode berarti Bu. Ya. Kembali ke sini. Kembali ke ada ya. Ya kan? Masya Allah. Jelang ya. Kita jelang 50 tahun ya. Asli tak? Ternyata ya Allah. Cepat ya kan. Waktu itu cepat banget tuh ya. Cepat mas sekali itu kan. Ya Allah ya kan. Kemudian ya kan. Perbanyak benar-benar perbanyak sunnah ya kan. Mana salah satu sebuah hadis yang dari Bukhari Muslim. Jadikanlah salat kalian di rumah kalian. Jadikanlah salat kalian di rumah kalian. Dan janganlah kalian menjadikan rumah sebagai kuburan. Ya. Jelas Bu ya. Perintahnya. Kita perbanyak sholat sunnah nih ya. Kalau laki-laki ini di rumah. Ya kan? Karena sholat wajib itu nggak bisa ditambahin. Ya cuman itu tok. Ya kan? Subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Udah selesai. Nggak boleh itu baru semangat lagi sehat. Ini subuh cuma 2, tambahin 1 lagi dah 3, batal itu kan nggak sah. Ya kan? Nggak bisa. Ya kan? Yang kita tambah itu apa? Sholat sunnah kita. Ya kan? Kita tambah sholat sunnah kita. Duhanya jangan lupa duha. Ya kan? Duha minimal 2 rakaat, kalau bisa 4 rakaat gitu kan. Duhanya. Tapi kalau punya waktu banyak silakan perbanyak sholat di rumah. Ya kan? Kalau suami kerja di luar rumah, kalau suami di dalam rumah, ya kan? Ya kan? Kalau suaminya sama ibu di rumah, ya ibu temani aja, itu malah pahalanya lebih besar dibanding sholatnya ibu, ya kan? Kemudian yang ketiga, jaga adab sebelum masuk rumah. Nah, ya kan? Jaga adab sebelum masuk rumah. Ini ada adabnya ini, ya kan? Adabnya itu, ya. Yang jelas, dari antara rajam itu mengucapkan basmalah ketika mau masuk rumah. Nah, untuk mendapatkan keberkahan. Kemudian salam. Meskipun rumah kosong ini pasang, rumah saya kosong. Meskipun kosong, ya kan? Kita masuk rumah, ya kan? Setelah baca basmalah, kemudian apa? Assalamualaikum. Tambahi warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama waalaikumsalam, itu jawab. Kalau wahyu mana hari kan? Dua aja. Semua alam kan. Sebulan yang ditempati kan, masuk rumah ya kan. Salam. Waalaikumsalam. Langsung lari mana ini? Dijawab Bu, sama penghuni rumah kita, para jin-jin itu dijawab, ya kan? Dan beruntungnya kita tidak tahu, rupanya jin itu beruntung Bu, beruntung loh Bu ya. Coba kalau Nina tahu itu jin, orang wani yang berumah ini, Melayu ya kan? Ya kan? Beruntung, makanya kita itu ada keterbatasan dalam melihat itu nikmat Allah, gitu kan? Nikmat Allah itu. Jadi ada orang itu masuk rumah, ini teman saya, teman kuliah dulu di PGRI itu. Masuk rumah teman saya langsung, Sam, kamu nggak takut di sini? Oh, kenapa? Itu apa? Biarin masa bodoh, saya nggak tahu gitu kan. Itu urusan kamu. Namanya Agus. Itu ada, itu benar namanya Agus. Ya itu ada yang orang tahu seperti itu, ada yang tahu atau ada seperti itu, ya kan? Ya kan? Jadi kalau ibu-ibu ada yang tahu seperti itu, ibu-ibu tidak ada masalah. Sedang ada punya masalah itu kan. Karena secara umum, secara ini kita itu nggak tahu yang gaib, ya kan? Apa dulunya itu? Nah, banyak dari dia itu, ya kan? Dia tahu kita, Bu. Mereka tahu kita, tapi kita nggak tahu mereka. Gitu ya. Sekarang kita ngaji pun mereka pun ngaji bersama kita. Cuman kita tidak tahu gitu ya, tidak tahu. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa kita, yang keempat, kita berusaha melepas atau mencopot ya kan gambar-gambar makhluk hidup, entah berupa foto gitu ya. Kalau punya foto jangan dipampang Bu, apalagi ke masalah suami istri gitu ya. Sambil pelukan itu kan, di foto gede, Allah ini. Saya diundang itu langsung gerak gitu Bu.
Saya nggak berani ke rumahnya. Gitu. Pak Ustadz kenapa nggak masuk? Mohon maaf Pak, itu ada foto istri Bapak yang nggak pakai jilbab, apalagi besar segitu, itu saya nggak berani masuk. Kecuali mau diturunin dulu itu fotonya gitu ya. Itu ada kan. Memang banyak di antara kita yang tidak tahu Bu ya. Apalagi Ibu dulu Bu, ya kan, pengantin ya kan, ada fotonya. Biarkah di album saja, ya kan, di foto album saja, tidak usah dipamerin, ya kan. Khawatir Bu, khawatir nanti ada namanya syaitannya lebih pintar dibanding kita gitu. Kita itu kalau nggak banyak tahu Bu, ya kan. Kita nggak bisa melawan tipu daya setan tuh raiso, nggak bisa itu, ya kan. Ya kan, ini cerita unik dari ini kan, Ustaz Firanda ya, ketika haji deh, haji, haji, luar biasa nih. Ini orang udah haji, itu akhirnya terjadi, mohon maaf itu, perselingkuhan antara istri teman dengan istrinya, antara temannya dengan istrinya dia sama temannya, ya kan, itu haji tuh, ya kan, ya kan. Nah, itu bilang, banyak kita nggak, jangan pernah merasa kuat, wah saya nggak mungkin, nggak mungkin deh. Kembali sini, apalagi ibu-ibu ya, ya kan. Terus kemudian selain lihat gambar-gambar makhluk yang seperti foto apa namanya, lukisan ya kan. Kemudian termasuk patung-patung Bu ya. Patung-patung yang boleh, patung ini boleh. Nah, ini boleh. Ini ya Bu. Ini bukan patung nih ya. Ini akar ini. Akar. Ini kok kayaknya mistik banget sih, ada tasbihnya itu. Tasbih orang umroh biasanya kasih tasbih Bu. Ini nggak saya pakai, cuman Bu. Ini aja gitu ya. Tapi yang jelas ini bukan mistik nggak sih itu. Ini kayak ini akar, ini udah usia udah lumayan ini kan. Ya, ya kan. Patung-patung ya kita singkirkan. Termasuk celengan ayam gitu kan. Ya kan. Ada gambar gitu kan. Ya kan. Masuk patung-patung ya. Apapun ya, kalau mau celengan yang nggak pakai gambar ya kan ya. Nggak ada kepala hewannya gitu ya. Ya kan. Betul Bu ya, patung-patung gambar-gambar seperti itu mengundang jin jahat masuk ke rumah kita gitu ya. Ini Masya Allah. Saya pernah dulu di Cebu itu pernah heran Bu, saya diundang di satu keluarga. Ini rumah kok kosong beluang orang apa-apa nih gitu kan. Masya Allah, ternyata bagus ya. Seperti itu gitu. Baru tahu sekarang gitu ya kan. Termasuk saya patung ya, nggak ada yang menyimpan patung, gambar-gambar ya kan. Termasuk gambar anak-anak kita pun jangan dipambang udah. Di album-album aja. Saya banyak gambar Bu, album itu di lemari itu, ya kan. Itu album dari kita nikah, kemudian anak-anak dari anak pertama sampai anak kelima itu ada foto-foto. Kemudian berikutnya kita usahakan ya tidak menyebarkan gambar-gambar kita, gambar keluarga kita di medsos, ya kan? Usahakan dia, ya kan? Itu tidak, itu sifatnya masih di pertahanan para ulama kita, ya kan? Kita usahakan tidak membuat gambar-gambar seperti itu ya, disebar di medsos kita. Gitu. Nah, zaman sekarang zaman ini, zaman AI Bu ya. Jadi orang itu bisa menduplikat ibu-ibu, padahal bukan ibu-ibuan saya, tapi bisa diambil gambarnya, bisa diambil suaranya persis, plek, keteplek, gitu. Jadi nanti tiba-tiba ada orang telepon mirip Pak Ferry, ternyata bukan Pak Ferry, maka hati-hati Bu. Gitu. Sampai luar biasa itu. Telepon di WA call, sis. Nah, ini ada kejadian betul itu kan. Zaman luar biasa meresahkan. Ini tipuan dajjal luar biasa ya ini. Ngeri itu. Ngeri. Ya kan? Kemudian saya gambar-gambar Ibu ya, gambar-gambar ya kan. Misalkan kalau misalnya ada gambar boleh gambar-gambar seperti ini ya. Gambar-gambar kayak yang didesain di kalender begini ya. Gambar motivasi-motivasi berkaitan dengan apa ubudiyah kita, hadis, silakan. Tapi usahakan juga tidak memasang kaligrafi yang nggak jelas bacaannya. Ada saya masuk ke rumah itu, ini Pak, bacaan apa nih Pak? Nggak tahu nih Pak Sambo. Yang masa nggak tahu bacaannya. Tulisannya muter-muter nggak karuan. Kalau mau udah gambar biasa aja, ya kan? Ya kan gambar aja apa tulisan biasa Quran. Tapi nggak, Quran itu sebenarnya nggak boleh dipajang-pajang kayak seperti itu ya. Nggak usah itu. Nggak usah, kamu gambar seperti ini ya, yang biasa-biasa aja itu ya. Justru itu ditanya tujuannya apa pasang itu? Biasanya untuk usir setan biasanya. Iya. Mm-mm. Iya itu
Itu diantara apa kesalahan dalam Al-Quran, diantaranya memasang Quran sebagai apa, ayat Quran sebagai apa, jimat, itu nggak boleh, ya kan? Menjadikan tulisan Al-Quran sebagai jimat itu diantara pelanggaran kepada ayat-ayat suci, ya kan? Tujuannya sudah tidak benar, Bu, ya, tidak boleh, ya kan? Tidak boleh, tidak boleh, ya. Itu merendahkan kalam Allah itu, ya kan? Kalau pengen ini dibaca. Namanya Pak Sirin ya, dulu tinggal di Trans Hijau, ya kan? Ketika saya masih ngontrak di ruko itu ya, itu beliau itu setiap hari kehilangan uang 50.000, 50.000. Dia khawatir jadi ada tuyul gitu kan ya. Itu di sisi Trans Hijau itu. Ini tuh nyoba apa namanya? Duit ditaruh di Quran. Ini. Itu bisa hilang, Bu, ini. Hilang. Iya. Gitu. Makanya saya banyak rupiah sama Ustaz Aib, ya kan, yang punya pakai lah gitu. Masuk Aib ya, ke rumahnya beberapa hari ini, baru kemudian kembali normal gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi rumah jangan jadikan sebagai apa, ayat Quran jangan sebagai jimat, ya kan. Tidak boleh. Quran itu dibaca untuk dipahami, untuk diamalkan, itu Quran, ya kan. Makanya kalau kita lihat para guru-guru kita, para ustadz itu nggak pernah memajang ayat Quran, itu nggak pernah itu kan. Dan juga saya ikut juga, saya nggak ada di rumah-rumah tuh saya pajang-pajang kan, ya kan. Pajang Quran, simpan Quran dalam dada ibu-ibu, ya kan, hafalkan itu. Nah, itu tuh baru bermanfaat itu, ya kan. Kemudian yang terakhir, yang keenam ya. Sediakan kalau kita punya ruang khusus, Bu, ya, di rumah, sediakan ruang khusus untuk ibadah sholat. Nah, apalagi kalau ibu punya rumahnya yang tipenya tipe besar, gitu kan, punya musola kecil di rumah, ya kan. Untuk siapa? Untuk sholat. Ibu-ibu, saya juga belum punya ini. Saya sholatnya di sini. Ini musolanya di sini nih. Ini musola saya tempat ngajar, kan? Musola saya di sini. Jadi kalau pas ada anak-anak ngumpul, kita mau sholat apa, sunnah bareng gitu ya, atau hujan-hujan besar, sini itu di depan sana, ya kan? Di dalam sampai ke sini, gitu ya. Yang jelas kalau kita punya, Bu, ya, ibu-ibu punya tempat ruang khusus, ya kan, sediakan ruang khusus untuk ibadah sholat. Saya teringat dengan perkataan ini ya, Jeffrey Al-Bukhari ini, Ustaz Jeffrey, itu ceramah terakhir beliau ini ya, di Bandung, gitu ya. Dan dia mau ini ya, di TV One, kata beliau, masih ingat ya, masih ingat. Kalau rumah kita saja itu pasti ada WC, kata Ustaz Jeffrey Al-Bukhari ini ya, masih muda dan meninggal ya. Saya doakan semoga diberikan terbaik di alam barzah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'ahu. Kalau di rumah kita pasti ada WC untuk mengkotorkan fisik kita. Kenapa di rumah kita tidak kita sediakan ruang khusus untuk salat, untuk membangkotorkan hati kita? Yang ini bukan Ustadz dari Madinah, Bu, dari mantan artis ini. Itu mengenal banget betul-betul ya. Jadi kalau kita memang punya tempat khusus, ya kan, untuk kita bersyukur pada Allah itu boleh, ya kan, ya kan. Masya Allah, Pak. Kalau punya rumah itu ada tempat khusus. Saya belum punya tempat khusus karena emang ini kamar, ini ruangan juga sebagai kamar kalau malam untuk apa, tidur si anak-anak itu ya. Kamar kita ada dua gitu ya. Kalau ini saya biasa sholat di kamarnya. Kalau saya biasa di sini, ini musola saya di sini. Nah, tempat sholat saya di sini itu. Ini juga musola di sini itu. Jadi ya, kalau punya tempat yang khusus, makanya Masya Allah di antara kenikmatan seorang muslim itu punya rumah yang luas, ya kan? Ya kan? Ada kebunnya kan? Itu ya Masya Allah, amin. Ya, kita diberikan punya rumah yang ada kebunnya, ya kan, ada kolam renangnya di dalamnya. Jadi ibu gak usah sewa kolam renang gitu ya. Kalau mau kulitnya mau renang, ya kan, tinggal ke mana itu atau ke mana itu. Rumahnya, yuk mau renang bareng kayak ini. Kalau rumah Budian ini kan, kalau tempatnya itu renang sih gitu. Di rumahnya gitu. Iya. Gitu. Yang terakhir ketujuh, memerhatikan kebersihan lingkungan. Nah, itu ya. Apalagi ibu-ibu harus sensi dengan masalah kebersihan, ya kan? Bersih ini menjadi ini kita nih ya kan? Konsen deh. Ini bersih karena ada ibu sih, bukan nggak bersih. Besar ini kan.
Ini berarti karena ini mau datang pasti sini dulu ini kan. Artinya ini wali sepeda masing-masing kita singkirkan sebelah dulu ini. Baru mau teko lagi. Mau ada Bu RW kan. Saya ngerti kali ya. Oh, kan. Jadi puluh lah gitu kan. Ya kan. Jadi sekalian itu 7 hal yang kita lakukan untuk mendapatkan rumah yang berkah dan semoga kita bisa mengamalkannya. Ya, ada waktu beberapa menit ya kan sampai jam 11. Silakan mau ada yang mau sharing, monggo, monggo. Aku mau nanya dong, Iya boleh. di kamar anak saya ya, itu kebetulan saya beres-beres kemarin tuh, dia dikasih sama temannya itu boneka panda bulu gitu, besar banget emang sih. Saya bingung mau saya buang. Kalau dipakai, kalau dia apa? Kayaknya nggak perlu deh. Ya tinggal suara itu. Oh iya. Saya tuh bingung. Ya. Kalau dipakai apa matanya mesti dicongkel gitu ya, biar nggak berbentuk itu makhluk hidup, gitu ya? Atau karena kalau buat atau buat apa ya bantalan gitu enak juga sih gitu. Jadi bagusnya gimana ya? Apa dibuang atau apa tetap dipergunakan gitu ya? Itu saya. Ya. Jadi gini heran Bu Arum, berkaitan dengan boneka, kalau emang itu jelas makhluk bernyawa, saran saya tidak usah dipakai untuk tiduran, ya kan? Tidak usah dipakai itu juga bahaya. Apalagi untuk kalau debu-debu gitu ya, lembut itu berbahaya, ya kan? Selamatkan aja Bu itu. Ambil korek api dibakar. Itu saran saya itu. Dibakar. Jadi bukan nanti dari sampah itu di burning aja, dibakar. Gitu. Sama aja itu. Ya. Jangan ya kan. Lebih baik kalau emang itu itu atau kalau emang mau dibikin bantal ya kan jadi bantal aja, ya kan berubah bentuknya, ya kan. Karena bulu-bulu itu bahaya kok. Bulu-bulu apalagi nggak sering kita vakum gitu ya. Bulu-bulu itu bahaya. Karena saya itu penjual vakum winter bu dulu. Ya, sales vakum winter. Saya sering nakut ibu-ibu di trik. Ah, ini sales sih. Kalau ibu model baru begini ini ya kan, gampang tahu tuh ya. Ibu punya boneka. Iya nih Pak. Gini Mas. Wah boneka ini banyak penyakitnya. Kenapa? Oh nggak mungkin nih bersih nih. Kita vakum kan. Nanti apa ada debunya. Debu yang paling bahaya ternyata Bu. Memang tuh nih. Ya kan. Debu yang dari barang-barang halus seperti apa? Boneka. Itu lebih baik dibanding karpet. Gitu ya. Dan debu-debu itu biasanya nempel beberapa bakteri. Itu kan. Ya Bu ya. Pak Bu, kapan mau dikirim barangnya Bu? Jualan vakum ini kan. Ya, memang betul, memang salah segi kesehatan, ya kan. Hal-hal yang berkaitan dengan bulu-bulu halus itu berbahaya. Makanya hal kesehatan yang kita ini yang nggak punya, masih kita punya mesin itu namanya vacuum cleaner. Itu lebih bermanfaat dibanding sapu lidi, sapu, ya kan. Karena kita kan punya karpet, ya kan, punya spray, punya apa namanya, mattress Bu ya, kasur itu. Itu tuh bersihnya kalau divakum dan kantong debunya itu harus tahu debu yang sekali buang, bukan yang refill itu. Refill buang-buang gitu kan, itu. Makanya kapan Bu Rita di ordernya DP itu. Kenapa? Oh iya enggak ya. Aduh. Kan sempat makan. Iya, benar itu aku penting Bu ya. Iya. Saran saya kalau memang itu gak dipakai ya jadikan bantal, ya kan. Ini bantal agak lebih berapa. Kalau memang itu itu ya, saya sampaikan tutup. Tapi yang jelas kalau saya lebih condongnya jadi bantal aja. Kalau memang itu masih bisa jadikan bantal. Itu baru ya. Karena saya kali itu bisa mengundang makhluk lain gitu ke rumah kita. Jadi nggak berkah. Silakan Bu Rita. Banyak kok. Nah, kita kan lembut suaranya. Suaranya lembut. Misal kayak rumah yang ciri-ciri rumah yang apa namanya banyak setan atau jinnya itu yang seperti itu. Ciri-ciri Cirinya rumah itu satu kotor.
ya kan, jorok, gitu kan. Biasa rumah itu dilihat dari kamar mandinya, ya kan. Kalau kamar mandi itu udah jorok itu ya, ya Allah sabunnya di bawah, ya. Sikat gigi sih dekat sama toilet nih, ya Allah ini, ya kan. Maka yang kita perhatikan awalnya apa ya? Kamar mandi kita, ingat ya, kamar mandi kita itu tempat di mana banyak jin di situ, gitu kan. Maka usahakan kamar mandi meskipun nggak mewah bu ya, tapi bersih gitu ya, bersih gitu kan. Ya kan makanya rumah-rumah kita ini lihat dari kamar mandinya. Saya kalau ke pesantren, lihat pesantren itu bersih apa tidak itu kita lihat kamar mandinya, ya kan. Saya ibu kalau ke rumah main ke rumah ibu, kalau kondisi ibu-ibu ini modelnya itu orangnya bersih atau model itu lihat kamar mandinya aja. Dulu beberapa tahun ya, beberapa tahun ya, 2 tahun lalu ya, saya survei sama anak saya itu, sama Samir sama kakaknya ya, ke Jogja. Pesantren yang sangat terkenal di sana. Ketika kita masuk, wah Allah, kamar mandi berantakan kayak gitu. Kita langsung ilfil ya. Jadi sambil nggak jadi saya masuk di sana gitu. Dia nggak mau deh gitu. Kembali ke sini kan. Kamar mandi yang jadi yang tandanya itu apa tadi? Kamar mandinya itu nggak pernah bersihin, ada jorok gitu kan. Bau ya. Udah bau jengkol, bau betul, sembuh karuan gitu. Maka ini saran dari kesehatan ini ya, lingkungan ya. Saya belum membaca juga. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau kita mohon maaf buang air kecil itu langsung ke mana itu ke lubang saluran air itu bisa bau karena itu ada gas akan keluar. Makanya di kamar saya itu ya, saya tulis sih. Kalau mau buang air kecil itu langsung ke toiletnya, ke lubang toilet. Jadi udah nggak bau lagi, gitu ya. Dan nggak perlu itu pakai wangi-wangi yang apa namanya itu malah membahayakan bu. Wangi-wangi itu ya, wangi-wangi yang nggak alami itu ya, itu membahayakan kita, ya kan? Nggak perlu. Yang penting bersih ya, bersih ya kan. Nanti kita main-main ke rumah ibu-ibu. Kalau lihat kamar mandinya bersih, berarti ibu ini, masya Allah, bersih. Ya kan? Yang lain-lainnya ngikuti situ. Kayak kamar kita, ya kan. Itu yang ngikuti di kamar mandinya itu. Kamar mandinya biasa rapi, ya kan. Masa nih sikat gigi kok sampai ke bawah, ya kan. Nggak, itu ketahuan di situ tuh. Di situ ketahuan loh ya. Yang lainnya, yang lainnya ini kamar ya rumah yang tidak, yang ini ya tidak berkah ya. Jarang dipakai untuk kegiatan ibadah, gitu kan. Jarang dipakai. Dipakai tapi jarang banget, ya kan. Maka jadikan rumah kita sebagai apa tadi? Rumah ibadah kita. Apalagi ibu-ibu ibadahnya di rumah itu kan. Ya itu datanya itu ya. Kemudian tanda lagi suami istri sering cekcok perkara yang enggak sepele itu dari rame itu. Gitu kan. Anak-anak antara kakak adik berantem. Ya, itu di antara tanda enggak berkah. Yang di sana ada ini. Kalau bahasa ininya aura negatif itu kemarin banyak jinnya itu. Gitu kan. Banyak jinnya itu. Gua tepis dengan tadi bu ya. Dengan baca Quran, banyak ibadah. Nah, itu otomatis bu. Ya kan? Dulu bu saya sebelum tinggal di sini tuh tinggal di beberapa tempat ya. Di apa Elok apa di PTSC itu sering inilah ya. Kemudian di Blok N dulu, ya kan, itu anak yang pertama itu, ya kan, sering nangis. Ya, di antaranya itu ya tandanya bu ya. Anak kecil di bawah 2 tahun sering nangis di tengah malam. Itu tanda-tanda bahwa rumah itu tidak beres. Ya bu ya. Saya nangis tuh. Nggak ada apa-apa tiba-tiba misalnya Hamzah sama Hussein nangis kecil ya tengah malam ternyata belum makan kasihan tuh itu lupa lupa makan maksudnya lupa ya kan langsung tidur gitu maksudnya gitu kan. Oh, lupa minta makan minta makan tadi kan ya gitu. Atau minta nenek tuh ya si kecil itu ya Hussein Hussein ya ini siapa namanya Hamzah ya Hamzah ya. Ya contohnya itu dan banyak lagi tanda-tanda ya dan itu ada di buku jin ya kan dan yang terkait masalah jin itu ada bukunya Masya Allah. Sangat kompleks sekali. Dan saya sekarang nanti bisa ikuti di YouTube-nya Ustadz Faizal gitu ya. Itu kalau ini ya untuk masalah jin. Kalau kalau apa jin ya Ustadz Faizal. Kemudian kalau masalah rumah tangga ikuti Mas Faizal penghulu yang cakep itu. Ya kan? Oh, dia cakep banget. Dan bisa memberikan tausiah masalah rumah tangga ya kan. Ya kan. Mas Faizal juga namanya. Jalan? Ada. Ya YouTube ya. Ada. Ntar, Ya, biar Faizal dua Faizal. Nek, nek. Ya.
Baik Bu, ini sudah jam 11. Kembali saya sampaikan jazakallahu khairan kepada ibu yang bisa hadir di pagi hari ini. Tentu doa terbaik buat ibu-ibu yang tidak bisa hadir. Berarti Bu Asih kali Bu Asih ya? Oh iya. Oh iya, silakan. Kirain kau ono gitu. Enggak Bu Asih. Oh iya, Pak. Oke. Ah, Nah, ya. Regulasi dua, Putri Asih. Putri Asih dan Putri Asih dan Putri. Ini paling Bu Asih ikut dari ono ya. Putri Asih. Ibu, saya bentar, saya. Ya, deketin Bu, deketin. Deketin. Ya. 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 Sebentar, jadi ketemu temannya Pak Bambang sama putrinya. Ya, terus. Istrinya, Hmm. saya bukan bertanya tapi titip salam ya buat ibu. Terus setelah beberapa hari itu suami cerita beliau sudah berpisah 2 tahun yang lalu. Udah cerai. Iya. Iya. Masih satu. Karena masalah tentang bunuh diri belum bisa. Dari situ apakah perceraian itu harus diumumkan gitu ya? Kan saya jadi nyesel. Maksudnya beliau bilang ya kalau beliau sewaktu-waktu pergi ketemu lagi jangan tanyakan istri saya gitu untuk menjaga perasaan putri beliau. Hmm. Tapi, Putrinya tahu. oh, udah tahu ibu. Maksudnya, saya tahu. Orang lain Titip salam buat ibu. Jadi mungkin perasaan beliau putrinya gimana gitu perasaan. Jadi apakah perceraian itu juga harus diumumkan? Ya, jawabannya iya. Makanya ada namanya talak gitu ya. Nikah itu diumumkan, ya kan? Termasuk cerai agar orang tahu gitu ya. Agar tahu. Ya kan, agar tahu, agar keluarga kita tahu, anak-anak kita tahu. Oh, mati. Ya, agar tahu, ya tahu, ya kan? Kita sudah tidak satu rumah lagi, udah bercerai gitu ya. Cerai bain apalagi itu kan. Itu udah harus tahu tuh, gitu kan. Kalau nggak tahu kan kita nyangkanya masih suami istri, ternyata sudah tidak kan itu ya. Kalau nanti dia ketemu lagi itu udah ada beda hukumnya kan ya. Banyak kalau yang sudah bercerai ya sudah ini berpisah gitu. Kalau dia masih satu rumah, subhanallah, ya kan? Itu kan dosa itu, dosa besar itu ya. Ya makanya kembali kita. Ini di antara ini sukses. Siapa Bu Rina? Dasim sukses Bu Dasim ya. Dasim sukses itu kan membuat bisa suami istri itu kan. Ini kejadian sampaikan oleh Bu Asih tadi tuh, ya kan seseorang ini driver Grab ya, driver Grab. Dia itu sudah cerai sama istrinya, ya kan? Tapi perasaan si suaminya itu, saya belum cerai kok, Pak Ustadz, ya kan? Itu dia rame. Nah, ini kita tuh ini sama istrinya itu ngomong, Pak itu suami saya sudah mencintai saya dengan sadar, gitu kan? Nah, ini dua anaknya kan menjadi korban tuh ya. Nah, kembali kalau emang nikah itu diumumkan, ya kan? Cerai pun nggak usah diumumkan kayak ini nggak perlu sih, ya kan? Minimal kalau kita tahu, ya kan? Ngomongnya nggak kayak kita nikah, ya kan? Ya jelas itu udah cerai, ya sehingga tahu, ya. Dan harus jujur gitu ya. Mau nggak mau jujur itu. Ya Allah, di antara musibah rumah tangga itu ya sudah bisa seperti itu Bu. Yang korban siapa Bu? Pertama, anak, ya kan? Nah, di antara ini banyak para istri yang masya Allah itu luar biasa itu menahan. Makanya di antara kalau emang perceraian itu kebaikan Bu ya, kebaikan buat istrinya, istri ya harus segera diumumkan. Agar nanti kalau ya mereka masalahnya itu harta lagi Bu ya kan? Makanya di Islam itu nggak ada harta gonogi itu nggak ada kalau harta
istri ya punya istri, ya kan? Atau suami ya punya istri karena dia wajib nafkah kepada istrinya gitu ya. Gitu. Maka ya memang itu urusan seperti itu kan. Insya Allah. Ya semoga mudahkan urusan teman dari kita ya teman Bu Asih gitu. Dan Allah jaga kembali Allah jaga keluarga kita dari gangguan-gangguan syaitan. Ya, ingat eh, rusak rumah tangga kita. Maka hati-hati yang paling kecil ya kan. Media sosial kita ya kan. Kita hati-hati kita ikuti kajian-kajian yang bermanfaat buat kita ya kan. Dan Allah minta kepada Allah menjaga hati kita antara kita dengan istri kita, saya dengan istri saya, antara suami ibu dengan suami sama ibu. Jadi kalau ada sesuatu apa segera selesaikan, segera selesaikan. Baik demikian ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya sendiri dan buat keluarga saya khususnya ini. Dan kembali sampaikan jazakumullah khairan bisa hadir. Ya ini pas betulan pas ya kan. Bulan Maret ini 22 tahun ya Kak, bertahun. Minta doanya pada ibu-ibu, Bu Es, Bu Arum, Bu Indah, Bu Asih, Bu Riti, Bu Rita, Bu Rini, dan ibu-ibu semuanya Bu yang hadir. Minta doanya. Ini enak nih. Ini syukur, syukur dia ibu-ibu ini ke sini. Alhamdulillah. Gitu kan. Jadi masukan enggak Bu ya. Ini bentuk nikmat kepada Allah gitu kan. Masih diberikan kesehatan ya kan. Masih bisa menemani ngaji ibu-ibu ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik demikian semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah dan saya pribadi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Barakallahu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada buku yang bagus ini untuk rumah tangga ini. Memimpikan harapan rumah tangga Islam ini. Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal ini saya ijabnya, tanggal ini Maret bener. Saya